Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat part 2. Oke, tentang operasi hitung bilangan bulat oleh Hauziah SPD. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang disampaikan bisa menyerap ke dalam otak kita dan bisa kita amalkan ya, dan ingatan kita juga makin tajam. Yaudah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum kita memulai tentang operasi hitung bilangan bulat, kita harus tahu dulu nih langkah-langkah operasi hitung dalam matematika. Nah, dulu waktu SD juga kalian sudah mempelajari ini ya. Jadi kita mereview lagi. Nah, apa saja? Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi kalau misalnya nanti ada soal panjang, nanti kerjakan dulu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu baru kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Dan setelah itu kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini harus diingat ya, kalau perlu dicatat di buku catatan kalian. Oke? Selanjutnya, aturan penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, jika plus ditambah plus maka hasilnya plus, positif ditambah positif maka hasilnya positif, positif ditambah negatif hasilnya bisa positif bisa negatif. Nah, tergantung nih mana yang lebih kuat, positifnya atau negatifnya. Selanjutnya, negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Negatif ditambah positif hasilnya bisa positif bisa negatif, tergantung mana yang lebih kuat, positif atau negatif. Nah, kalau misalnya dalam aturan penjumlahan pada bilangan bulat, kalian ingat aja sebuah pertemanan. Misalnya positif itu adalah anak yang baik, negatif itu kita ibaratkan dengan anak yang malas misalnya. Nah, misalnya anak yang baik berteman dengan anak yang baik, maka hasilnya akan baik. Anak yang baik berteman dengan anak yang nakal, hasilnya bisa baik, bisa nakal. Tergantung mana yang lebih berpengaruh, positifnya atau negatifnya, mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya. Nah, anak nakal berteman dengan anak nakal, pasti hasilnya akan nakal juga, berarti negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Anak nakal berteman dengan anak baik, maka hasilnya bisa positif atau bisa baik atau bisa buruk. Nah, tergantung dari mana yang lebih kuat, positifnya atau negatifnya. Oke, paham ya? Jadi kalau aturan penjumlahan pada bilangan bulat, kalian ingat aja sebuah pertemanan ya. Nah, jika positif ditambah negatif atau negatif tambah positif, dilihat mana yang lebih kuat atau lebih besar angkanya. Jika positif yang lebih besar, maka hasilnya positif. Dan jika yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Oke, sip, ingat-ingat ya. Ini kalian boleh catat di buku catatan kalian. Oke.
Sip, bisa lanjut. Next ya. Contoh soal. Nah, 5 ditambah 8 sama dengan 13, ya kan? Ini positif ditambah positif, hasilnya positif. 5 ditambah min 8. Nah, lihat, positif ditambah negatif. Nah, di sini hasilnya negatif. Karena apa? Karena positifnya 5, terus negatifnya 8. Mana yang lebih besar? 5 sama 8 besaran mana? Oh, besaran 8, berarti negatifnya lebih besar. Berarti hasilnya min. Nah, tinggal kurangin aja. 8 dikurang 5. Jadi angka terbesar dikurang angka yang terkecil. Berarti 8 dikurang 5 hasilnya 3. Paham ya? Min 5 tambah min 8. Ya udah pastilah negatif tambah negatif hasilnya negatif banget. Tinggal 5 ditambah 8 hasilnya 13. Berarti min 13. Min 5 tambah 8. Nah, negatifnya 5, positifnya 8. Berarti besaran mana? Ya, besaran 8 positifnya. Maka hasilnya adalah sama dengan positif. Tinggal 8 dikurang 5 hasilnya 3. Berarti plus 3. Sampai sini paham? Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, coba kalian latihan soal, kerjakan soal ya. Nah, kerjakan soal di buku catatannya ya. Oke. Oke. Kerjakan soal dulu ya. Soalnya 4 soal aja, soal latihan 1. Oke, sudah. Selanjutnya nah, sekarang kita belajar aturan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jadi ini positif dikurang positif, hasilnya bisa positif bisa negatif, tergantung. Nah, kalau misalnya jawabannya positif, jika angka di awal lebih besar dari angka berikutnya. Ya, jika angka di awal lebih besar. Jadi ini angka di sini harus lebih besar daripada angka di belakangnya. Negatif hasilnya jika angka di awal lebih kecil dari angka berikutnya. Nah, positif dikurang negatif, maka hasilnya positif. Karena nanti akan bertemu. Min ketemu dengan min hasilnya plus. Negatif dikurang negatif, maka hasilnya adalah bisa positif bisa negatif. Positif jika angka di awal lebih kecil dari angka berikutnya. Negatif jika angka di awal lebih besar dari angka berikutnya ya. Min ketemu min dikurang plus, maka hasilnya adalah min ya. Nah, ini boleh kalian catat ya. Silahkan dicatat. Oke, sudah dicatat. Lanjut, next. Ya, oke. Contoh soalnya misalnya tadi ya. 5 dikurang 3 sama dengan 2 ya kan.
Selanjutnya 3 dikurang 5 hasilnya adalah min 2. Karena nih angka di awalnya lebih kecil dari angka yang kedua, maka 3 dikurang 5 sama dengan min 2 ya. Jadi hasilnya negatif. Ya tinggal angka terbesar dikurang angka yang terkecil. 5 dikurang 3 2, min 2 ya. 5 dikurang min 3, berarti min ketemu min jadi plus, jadi 5 plus 3 sama dengan 8. Min 5 dikurang min 3, nah min 5 tambah 3 jadinya, karena ini min ketemu min jadi plus. Nah min 5 tambah 3 sama dengan min 2, karena ini angka negatifnya lebih besar daripada angka positifnya, sehingga jadi tinggal min, hasilnya min 2. Selanjutnya min 3 min 5, berarti ini sama aja min 3 ditambah 5 sama dengan positif ya, 2 hasilnya, karena 5 dikurang 3 sama dengan 2 ya. Jadi kalau misalnya penjumlahan, ingat-ingat yang tadi ibarat kata pertemanan, kalau yang lebih besar negatifnya berarti hasilnya pasti negatif, kalau yang lebih besar positifnya maka hasilnya juga positif. Paham ya anak-anak ya, diinget-inget ya. Oke, kita belajar konsep kali ini. Pada pertemuan kali ini kita belajar konsep ya. Oke, terus ada lagi min 3 dikurang 1, ya udah pasti negatif. Min 3 min 1 sama dengan min 4 ya, 3 tambah 1 4. Oke, lanjut. Latihan soal 2. Coba kalian kerjakan ya, ini ya, latihan soal 2. Nah, 12 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 12 sama dengan 45, min 12 sama dengan min 3 min 10 sama dengan min 12 min 2 sama dengan. Oke, silakan dikerjakan di buku latihannya. Oke, setelah kalian kerjakan, lanjut lagi. Kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sip. Aturan perkalian pada bilangan bulat. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Kesimpulannya, jika sama maka hasilnya positif, dan jika berbeda maka hasilnya negatif. Nah, dilihat ini positif kali positif, ini kan sama nih, pasti hasilnya positif. Nah, positif kali negatif ini kan berbeda, pasti hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau seandainya dalam perkalian bilangan bulat, kalau seandainya dia sejenis maka dia positif, tapi kalau dia berbeda jenis maka dia negatif. Ibarat kata misalnya perempuan dengan perempuan sejenis berarti dia positif ya, muhrim ya kan, positif. Kalau positif sama negatif bukan muhrim jadi negatif ya, tidak boleh, misalnya tidak boleh bersalaman misalnya. Oke, tapi kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki bersalaman boleh, positif. Laki-laki dengan perempuan bersalaman tidak boleh, negatif ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini bisa dicatat nih. Oke. Ya, oke, dicatat nih. Nah, setelah dicatat, next. Contoh soalnya 3 kali 3 9. 3 kali min 6 min 18, karena di sini positif dikali negatif hasilnya negatif.
3 kali 6 18, berarti min 18. Min 3 kali 6 udah pasti negatif ya, karena ini negatif, ini positif, berarti hasilnya min 18. Nah, min 5 dikali min 8. Nah, min sama min berarti sejenis, berarti jadi positif. Tinggal 5 kali 8 hasilnya 40. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke, paham banget ya, gampang banget ya, nggak susah ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Coba latihan soal 3 kalian kerjakan ya. Nah, ini soalnya nih. Oke, saya tunggu. Oh, ada 5 soal ya, silahkan dikerjakan. Oke, setelah kalian kerjakan, kita lanjut lagi ya. Pembagian bilangan bulat. Nah, positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kesimpulannya sama ya kayak perkalian tadi. Jika sama maka hasilnya positif, dan jika berbeda hasilnya negatif. Tuh, ingat-ingat. Jadi aturan dari perkalian dan pembagian pada bilangan bulat itu sama ya. Jadi kalau seandainya yang sama sudah pasti hasilnya positif. Kalau yang berbeda maka hasilnya negatif. Paham ya anak-anak ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Contoh soalnya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, karena ini positif dibagi positif, hasilnya positif. Min 45 bagi 9 hasilnya min 5. Karena negatif dibagi positif maka hasilnya negatif. Min 48 dibagi min 3 sama dengan 16. Karena dia positif karena min bagi min hasilnya plus, karena sama ya. 50 dibagi min 10 sama dengan min 5, karena positif dibagi negatif hasilnya negatif. Sampai sini paham ya anak-anak? Kalau seandainya kalian tidak paham, kalian bisa WA ke ibu nanya-nanya apa yang kurang paham ya. Oke, sip, lanjut. Oke, sekarang coba latihan soal 4 kalian kerjakan ya. Soalnya adalah kalian catat di buku latihan kalian.
4 soal aja ya. Kalian kerjakan. Kalau sudah kerjakan, oke. Apa yang Anda dapat dari pertemuan kali ini? Oh, apa ya kira-kira anak-anak? Kalian telah belajar apa aja nih pada pertemuan kali ini? Oh, pada operasi penjumlahan, jika positif ditambah negatif atau negatif tambah positif, dilihat mana yang lebih kuat atau yang lebih besar angkanya. Jika positif, yang lebih besar maka hasilnya positif, dan jika yang lebih besar negatif maka hasilnya negatif. Nah, pada operasi hitung perkalian dan pembagian, jika tandanya sama maka hasilnya positif, dan jika berbeda hasilnya negatif. Oke, dicatat ya. Oke, kalian bisa catat ya. Oke. Nah, jika sudah paham, maka saya tunggu tugasnya dikumpulkan hari ini paling lambat jam 9 malam atau 21.00 WIB. Kalau seandainya lebih dari jam 21.00, maka nilainya saya kurangin poinnya 5 poin ya. Misalnya seharusnya kalian dapat 100, jadi ibu kurangin jadi 95 gitu ya. Jadi biar nilainya nggak bisa dikurangin, jadi tolong kerjakan tepat waktu ya hari ini juga, karena hari ini tugas-tugas kalian bakal ibu langsung masukin nilai semua. Oke. Nah, tugasnya adalah yang tadi latihan soal 1 yang kalian sudah catat tadi, latihan soal 2, latihan soal 3, latihan soal 4. Nah, itu tadi terdapat di slide-nya ya. Dan ada tambahan lagi LKS halaman 9. Latihan 4 nomor 1 saja. Oke. Tolong dicatat nih ya. Dicatat nih tugasnya. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Kalian hari ini sudah belajar banyak cara operasi bilangan bulat itu seperti apa. Nah, pada kali ini intinya kalian belajar konsep ya. Jadi tolong diingat-ingat apa yang disampaikan sama ibu tadi. Oke, akhirnya kita akhiri perjumpaan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak, tugasnya ibu tunggu. Terima kasih.